Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ayol hadirun asadakumullah, i'lamu anna yaumakum hada yaumun adim. Fihi nata'allam kisata Ibrahim, fihi nadhkur ayatal Qur'anil Karim. Asa yakun liqa'ana hadza liqa'an mubarakan marhuman. Wa qala Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin as'adakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, semoga kita semua yang hadir pagi hari ini senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini untaian pertama yang harus kita ucapkan adalah rasa syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Entah kira-kira Idul Adha tahun depan, apakah Allah masih akan memberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini pula atau di tempat lainnya? Apakah kita yang sekarang sudah berumur atau yang masih muda ada kepastian kapan Allah akan cabut nyawa kita? Tentu hadirin asadakumullah, ini adalah rahasia Allah.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan suri tauladan yang luar biasa dengan bekal yang kita sebut dengan ikhlas. Insya Allah dengan ikhlas yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita akan bersiap diri kapan saja manakala malaikat maut menghampiri kita, mengetuk pintu rumah kita, mengucapkan salam kepada kita untuk mengajak kita kembali kepada Allah. Saat itu kita ingin, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan saat itu kami nanti dengan akhiran yang baik, membawa iman, membawa Islam, dan berbekal keikhlasan sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin as'adakumullah, para alim ulama menyebut bahwa ikhlas yang dimiliki Nabiullah Ibrahim ini adalah ikhlas tingkat tinggi, ikhlas yang paripurna, ikhlas yang kamilan, yang sempurna. Dan Allah sampaikan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah diberikan oleh Allah atas kalian suri tauladan yang baik dalam kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Masya Allah. Itulah sebabnya ayyuhal hadirun asadakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa spesial. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baginda Nabi mengajarkan setiap pagi kita baca doa ini, setiap sore kita baca doa ini, bahkan setiap sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, maka sholat kita pasti akan membaca tahiyat di dalamnya yang memuat dua nama yang menjadi kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bisa lebih dari 5 kali kita selalu menyebut dua nama ini, dua nama yang monumental, dua nama yang keduanya memiliki uswah hasanah secara tekstual disebutkan oleh Allah untuk menjadi suri tauladan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin asadakumullah, ikhlas memang mudah diucap, tapi kenyataannya tidak mudah dipraktekkan. Sehingga dengan hal yang seperti ini harusnya kita menyadari sesuatu yang sulit dipraktekkan atau perlu perjuangan, itu artinya menandakan bahwa hal itu merupakan amalan yang besar. Sebagaimana takwa, ikhlas letaknya di dalam hati, tidak ada yang tahu selain dirinya sendiri dan Allah. Dan hadirin asadakumullah, tentu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki keikhlasan yang luar biasa, yang dahsyat, yang diwariskan untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk seseorang memiliki tingkatan ikhlas yang tinggi sehingga berpengaruh pada kemudahan, ringan tangannya dia, ringan pikirannya dia, ringan hartanya dia untuk dikorbankan di jalan Allah. Perlu proses, perlu perjuangan. Maka ayyuhal hadirun asadakumullah, pagi ini usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib menasihati kita semua yang hadir dan diri pribadi khatib untuk mencoba mentadabburi kisah Rasulullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi tauladan kita terkait dengan keikhlasannya dan pengorbanannya. Untuk apa? Agar hidup kita tidak jauh dari beliau karakternya.
Apalagi agar kita bersiap diri memiliki ikhlas yang nilainya lumayan tinggi sehingga menjadikan kita husnul khatimah. Ayol hadirun asadakumullah. Tentu dengan waktu yang singkat ini tidak mungkin khotib memberikan penjabaran yang panjang. Oleh karenanya khotib mengajak kita untuk bersama-sama mencoba menjalankan formula yang telah diajarkan banyak oleh alim ulama dalam banyak referensi Quran maupun hadis. Ayol hadirun asadakumullah. Jika kita ingin memiliki keikhlasan yang tinggi sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga menghasilkan ringannya kita dalam berkorban, korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban harta, korban perasaan, bahkan mengkorbankan hewan-hewan yang secara fikih disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak sulit dan tidak berat bagi kita. Apa yang kita bisa lakukan ayyuhal hadirun? Yang pertama, meluruskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Apapun jenis perbuatan yang kita lakukan bagi seorang muslim nilainya adalah ibadah. Namun ada syarat. Tidak semua amal ibadah kita, amal perbuatan kita menjadi ibadah kecuali dengan niatnya yang lurus. Baginda Nabi mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu akan sangat bergantung dengan niatnya. Coba kita lihat ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri beliau bersama Ismail di lembah ghairu dzi zar'in, di lembah Mekah kita sebut sekarang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetapi karena perintah Allah, dan ketika istrinya bertanya, wahai suamiku, ini atas perintah siapa? Ide siapa ini? Ketika baginda Ibrahim alaihissalam menjawab, ini perintah Allah, maka tenanglah istri beliau. Masya Allah. Inilah niat ketika kita beramal perbuatan di dunia ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pimpinan, sebagai anak buah, sebagai karyawan, atau apapun profesi kita dalam pekerjaan dunia ini, maka jadikan itu semua sebagai pundi-pundi pahala kita di akhirat. Caranya bagaimana? Niatkan untuk ibadah. Luruskan terus niat. Karena niat letaknya di dalam hati, sebagaimana ikhlas letaknya di dalam hati, dia satu tempat dan saling mempengaruhi. Ketika niatnya tidak lurus, ikhlasnya pun terganggu. Selurus apa, semurni apa niat kita yang kemudian menghasilkan keikhlasan yang nyata, maka Profesor Quraisyab beliau pernah menggambarkan orang yang niatnya tulus karena Allah, ikhlas kalau bahasa kita, seperti gelas yang diisi air yang jernih. Tidak ada selain air yang jernih itu di dalamnya. Tidak ada satu kotoran pun yang ada di dalamnya. Masya Allah. Semoga kita mampu untuk senantiasa meluruskan niat itu. Apa yang kita bisa lakukan? Jalan mudah agar niat kita selalu lurus, selalu perbaharui niat. Bagaimana cara memperbaharuinya? Maka baginda Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang penting yang dilakukan oleh semua makhluk, maksudnya manusia, yang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkahnya, bisa jadi terputus pahalanya. Maka ayyuhal hadirun asadakumullah, setiap mau melakukan apapun jangan lupa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, meskipun pelan, bahkan mungkin sangat pelan sekali seperti sholat, tapi tidak masalah. Yang kedua ayyuhal hadirun,
agar ikhlas kita ini mendekati Nabiullah Ibrahim dan mampu menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengamalkan doa spesialnya Nabiullah Ibrahim. Singkat doanya, tapi full power. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, hikmah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Apa itu ilmu hikmah? Ibarat cahaya, tidak menjadi sekedar pengetahuan belaka, tapi ilmu hikmah menjadikan orang punya ilmu ringan mengamalkan ilmunya. Ada rahasianya yang selalu dibaca Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Insyaallah kita amalkan ini, maka insyaallah di saat apapun kita ada, kita dimudahkan oleh Allah mencari hikmah di dalamnya, sehingga mudah kita meluruskan niat menuju keikhlasan yang nyata. Yang ketiga, ayyuhal hadirin azzakumullah, yang jarang dibahas oleh para alim ulama, para scholar, bahwa bagaimana cara Nabiullah Ibrahim mendapatkan keikhlasan yang luar biasa ini. Nabiullah Ibrahim itu sangat intens dalam ngobrol dengan Allah. Kalau kita ingin punya keikhlasan yang bagus, maka tidak ada jalan lain selain jalan-jalan tadi, yaitu ngobrol dengan Allah. Coba kita lihat ketika Nabiullah Ibrahim mencari Tuhannya, ngobrol dia dengan Allah. Bagaimana menyikapi setiap momen-momen berat dalam kehidupannya, ngobrol dia dengan Allah. Mau menyampaikan kepada Ismail bahwa ini perintah Allah, ngobrol dulu dengan Allah, kemudian dengan Nabiullah Ismail. Masya Allah, ini yang kita tinggalkan ayyuhal hadirun. Ini yang sering kita anggap sepele, padahal obrolan dengan Allah ini mudah, tanpa sekat, tanpa biaya. Lewat apa ayyuhal hadirun asadakumullah? Lewat hati, lewat jiwa, lewat dada kita ini. Gemuruhnya obrolan dengan Allah tidak diketahui orang, hanya kita sama Allah yang tahu. Allah ingatkan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu kok apa yang ada di hati-hati kalian semua ini. Wallah alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dada-dada kita semua ini. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu, pengatur alam semesta ini, tahu banget apa yang ada di dalam jiwa-jiwamu. Hati ibarat raja, jiwa ibarat pembisiknya. Allah tahu semua apa yang ada di sana. Maka ayyuhal hadirin as'adakumullah, tingkatkan intensitas kita ngobrol dengan Allah. Bagaimana cara praktisnya? Baginda Nabi mengingatkan sebagaimana sesuai dengan apa yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim. Obrolan Nabiullah Ibrahim banyak yang berbentuk doa. Lihat seseorang meskipun tidak kenal, doakan dia. Merasakan sesuatu yang mengenakan maupun tidak, jadikan itu wasilah untuk berdoa. Teringat seseorang nun jauh di sana, terus cepet-cepet jadikan wasilah untuk berdoa. Sebagaimana baginda Nabi mengatakan, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut, kecuali malaikat datang kepadanya dan mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat doa yang sama. Yang pertama, kedua, dan ketiga, amaliyah batiniyah. Tidak ada orang tahu kecuali kita sama Allah. Yang terakhir ayyuhal hadirun azzakumullah, yang keempat, amaliyah lahiriahnya. Hingga kalau kita lakukan sebagaimana Ibrahim
akan mendapatkan nikmat ikhlas yang luar biasa, ringan untuk berkorbannya. Apa itu ayol hadirun? Syekh Baihaqi, beliau menulis sebuah kitab Al-Jami' li Su'abil Iman, pengumpul dari cabang-cabang keimanan. Imam Baihaqi menyebut dalam kitab tersebut ada 77 cabang keimanan. Yang paling pertama la ilaha illallah, yang paling terakhir adalah menyingkirkan sesuatu yang tidak menyenangkan di jalan. Dan di antara itu, sebagaimana diterangkan oleh Sang Iman, bahwa suatu ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mengapa Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, kekasihnya Allah?" Jawaban Jibril, "Karena dia gemar memberi makan orang lain." Masya Allah. Dikuatkan oleh Ibnu Katsir, dan dalam tafsir beliau juga memberikan gambaran, meriwayatkan hadis Nabi, sebab Rasulullah Ibrahim dikasih gelar kekasihnya Allah, Khalilullah, karena beliau mempunyai beberapa amaliyah. Yang pertama, dia suka ngasih makan orang lain. Masya Allah. Yang kedua, dia suka sholat malam di mana orang-orang lain tidur. Masya Allah. Ayolah hadirin asadakumullah. Dan dikuatkan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, begitu juga oleh Al-Lubab, tafsir fi ulumil kitab, karya monumental seorang alim Ibnu Aqil. Beliau mengkisahkan bahwa suatu ketika malaikat menampakkan dirinya kepada Nabiullah Ibrahim berbentuk seorang manusia laki-laki, membacakan tasbih, merdu suaranya. Kemudian Nabiullah Ibrahim salut, terharu, kemudian ngasih hadiah seekor kambing. Dikasih, malaikat kemudian mengatakan, "Apakah kamu mau ngasih lagi?" "Boleh, asal kamu membaca lagi yang lebih baik." Dikasih lagi sampai beberapa kali. Kemudian pada saat tertentu Baginda Ibrahim mengatakan, "Jangankan kambing, anak pun jika Allah minta akan kukurbankan." Masya Allah. Ternyata ya hadirun, tingkatan ikhlas itu tidak serta-merta, perlu proses waktu. Maka kita perlu bersabar dan mengusahakan dengan sangat, dengan beberapa cara yang khotib sampaikan tadi. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, membaca doa Rabbi habli hukma walhiqni bisalihin. Yang ketiga, banyak ngobrol sama Allah di hati kita, dalam kesendirian maupun banyak orang rame-rame seperti ini, hati kita bisa ngobrol langsung sama Allah tanpa sekat. Yang keempat, ayolah hadirun, kita sering memberi makan orang lain, sehingga ketika bapak, ibu, adik-adik semua suka mentraktir sahabat-sahabatnya, secara tidak langsung mencontoh perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam, dan suatu saat nanti akan menghasilkan keikhlasan yang tingkat tinggi dan pengorbanan yang mudah tidak berat dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.